Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada anak-anak selaku guru pamong kami. Ya. Dan dalam kesempatan hari ini kami izin atau ingin berdiskusi Pak terkait pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sejauh mana pembelajaran berdiferensiasi ini sudah diimplementasikan di SMAN 22 Bandung ini. Untuk itu supaya tidak untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai aja untuk kegiatan diskusi ini. Siap. Untuk jalannya diskusi ini sendiri akan dipandu oleh Bapak Sama. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rian untuk opening speech terlebih dahulu ya. Di sini kita ada tugas Pak, salah satu mata kuliah yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kami akan sedikit bertanya dulu tentang opini Bapak. Apa sih itu Pak pembelajaran yang berdiferensiasi? Oke, ya baik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Pembelajaran berdiferensiasi mungkin bisa secara sederhana bisa kita artikan sebagai upaya dari Bapak Ibu guru untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan individunya masing-masing gitu. Jadi tuntutannya di sini berarti setiap guru harus bisa membuat proses, diantaranya proses pembelajaran yang berbeda untuk setiap individu. Tapi saya pikir untuk di sekolah saat ini dengan jumlah siswa yang relatif banyak, 34 sampai 36 siswa, itu kan agak repot ya kalau kita membuat memberikan pembelajaran yang berbeda untuk setiap individu. Memang sih diferensiasi bukan berarti harus setiap individu berbeda, bukan gitu ya. Tapi kan bisa dikelompokkan. Tapi dengan jumlah yang sangat banyak, waktu yang diberikan juga ada keterbatasan. Saya pikir untuk mencapai itu masih butuh waktu gitu ya. Jadi ya secara sederhana mungkin teman-teman Bapak Ibu guru sudah ada yang bisa mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi, tapi pembelajaran berdiferensiasinya mungkin tidak di semua aspek, gitu kan? Kita tahu bahwa diferensiasinya kan bisa berdasarkan konten, kemudian bisa berdasarkan prosesnya seperti apa, kemudian produknya seperti apa, gitu kan? Dan mungkin yang terakhir ada tambahan yaitu tentang bagaimana lingkungan belajarnya, gitu kan? Karena lingkungan belajar bagaimanapun akan mendukung sukses tidaknya anak itu belajar di suatu satuan pendidikan, gitu. Seperti itu Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Nah Pak, sebelum ke pembelajaran yang berdiferensiasi itu diterapkan di kelas, kan kita harus mengenali dulu si peserta didik ya Pak. Ya. Bagaimana sih cara Bapak untuk mengenali peserta didiknya terlebih dahulu gitu Pak? Ya, yang paling sederhana untuk kita bisa mengenali atau mengetahui karakter ya, karakter setiap peserta didik mungkin sesuai dengan amanat dari kurikulum Merdeka, di mana kita harus bisa melakukan sebuah diagnostik ya, mendiagnostik baik itu diagnostik kognitif ataupun diagnostik non kognitif. Untuk yang non kognitif itu memang Bapak Ibu guru mata pelajaran tidak bersentuhan secara langsung ya, karena itu biasanya dibebankan atau ditugaskan kepada Bapak Ibu BK-nya gitu di kuali kelasnya. Tapi kalau untuk yang kognitif itu karena terkait dengan mata pelajaran dan sebagai materi prasyarat ya kebanyakannya kan seperti itu, maka itu biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru gitu. Ya setidaknya kita ingin menggali dulu sejauh mana pengetahuan mereka terhadap materi yang akan kita ajarkan. Setelah mengenali si peserta didik Pak, bagaimana sih strategi atau metode yang digunakan pada saat mengajar? Ya, yang paling sederhana kan setelah kita tahu anak ini sejauh mana menguasai materi prasyarat, mungkin pada saat proses pembelajaran berkelompok kita bisa menjadikan dia sebagai tutor sebaya gitu ya, sebagai tutor sebaya
yang dapat membimbing teman-temannya dalam memahami atau mengkoreksi pengetahuan terkait dengan materi yang akan diajarkan. Seperti itu kalau untuk dari hasil tes diagnosis kognitifnya gitu. Kalau yang non kognitif nanti kami kan akan mendapatkan, dan itu kan prosesnya tidak cepat ya, berbeda dengan proses ya asesmen atau diagnostik kognitif. Itu kan hari ini tes, hari ini juga bisa kita dapat hasil kan gitu. Tapi kalau yang untuk non kognitif itu kan butuh waktu. Nah paling nanti Bapak Ibu Guru BK akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru pengajar terkait dengan hasil temuannya berdasarkan diagnostik non kognitifnya. Oh ternyata anak ini mah seperti ini gaya belajarnya misalkan seperti itu. Oh ternyata anak ini setelah diberikan asesmen ternyata diperoleh hasil yang di luar dugaan. Ternyata ada kebutuhan yang harus dipenuhi, misalkan anak ini mempunyai keterlambatan dalam menangkap materi penyampaian Bapak Ibu Guru. Jadi jangan kaget nanti misalkan di kelas kalau anak ini agak terhambat. Nah yang seperti itu kan perlu kita ketahui juga supaya nanti kita itu tidak menjudge semuanya anak ini sama. Berarti yang masuk ke SMA ini anak ini semuanya normal lah dalam artian gitu ya, seperti itu. Ternyata kan tidak gitu. Nah paling yang untuk yang kognitif aja yang bisa kita gunakan secara langsung. Non kognitif harus nunggu waktu dulu gitu, nunggu waktu dari Bapak Ibu BK. Berarti untuk sekarang apakah sudah menerapkan Pak untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri? Kalau untuk yang kurikulum merdeka kan saya baru pegang sekarang di tahun ini ya. Ya 11 ya tahun inilah. Tahun kemarin kan cuma setengah semester melakukan. Jadi itu juga kan karena sudah di menjelang akhir, jadi saya tidak sempat melakukan itu. Nah, kalau yang kelas 11 mungkin akan dirintis coba untuk melakukan itu gitu. Walaupun secara sepintas gitu ya, tidak melakukan tes tapi bisa melihat dari hasil rapot yang sebelumnya gitu kan, dimana di kelas yang saya ampuh sekarang kita sudah punya data. Nah mungkin kita bisa menggunakan data itu terlebih dahulu gitu. Nah untuk nanti proses pembelajarannya ya tadi kalaulah akan dijadikan pembelajaran itu berkelompok, kita bisa memilih anak-anak mana yang sekiranya ya bisa membantu teman-temannya berdasarkan hasil nilai rapotnya saja dulu, mata pelajaran matematikanya seperti apa gitu. Kalau untuk tesnya sendiri sampai saat ini belum. Kelas 10 belum. Baru mulai kemarin gitu. Karena kebanyakan kelas 12. Kelas 12 kan di kurikulum 13 ya. Nah, kurikulum 13 gitu. Itu Pak. Ya, dilanjut mungkin Pak untuk bahan ajarnya sendiri. Bahan ajar yang berdiferensiasi itu yang seperti apa sih Pak? Ya kalau berbicara bahan ajar berarti kan berbicaranya ke konten ya. Gitu. Paling yang sekarang diamanatkan oleh sekolah berdasarkan hasil musyawarah, kita akan melakukan pembelajaran dari bahan ajar ya. Kalau dari sisi bahan ajar, kita akan memperlakukan perbedaan pada saat untuk anak-anak yang kategorinya atlet. Gitu. Karena atlet itu kan sering meninggalkan kelas dalam waktu yang relatif panjang gitu ya, dalam waktu yang relatif panjang. Maka Bapak Ibu guru harus membuatkan kalau anak-anak yang di dalam kelas diberikan pembelajaran secara langsung gitu kan, kontennya mungkin bisa disampaikan saat itu juga. Nah, kalau anak-anak yang tadi tercatat sebagai atlet, mungkin kita akan membuatkan semacam modul gitu ya, semacam modul kumpulan bahan ajar nanti supaya bisa dipelajari oleh yang bersangkutan pada saat rehat atlihan atau rehat tanding gitu. Nah itu paling seperti itu untuk bahan ajar. Tapi yang bahan ajar pada umumnya mah ya kita menggunakan acuan yang ada di dalam buku pelajaran, atau kalau tidak di dalam buku pelajaran ya berarti kita buat sendiri gitu. Kita buat sendiri melengkapinya. Kalau di kelas sendiri Pak, apakah sudah menerapkan berdiferensiasinya belum atau belum Pak? Kalau di kelas secara umum belum ya gitu. Karena tadi ada keterbatasan dari jumlah yang sangat banyak. Kalau kita harus menguasai karakter satu persatu, sedangkan yang kelas yang dipegang kan minimal 5-4 kelas gitu kan. Nah cukup banyak juga gitu, jadi agak lumayan untuk pengelompokannya gitu. Ya paling kalaupun dilakukan pada saat
hanya beberapa saja terhadap anak-anak yang tadi dikatakan istimewa ya. Istimewa itu anak yang ada keterbatasan, anak yang tadi tercatat sebagai atlet yang butuh penanganan khusus. Ya kita tidak bisa memaksa mereka untuk belajar seperti kawan-kawan yang lain gitu kan, mengerjakan tugas seperti teman-teman yang lain. Kita harus memberikan waktu lebih kepada mereka gitu. Yang penting capaian pembelajarannya tercapai gitu kan, tujuan pembelajarannya tercapai, itu sih tujuan utamanya mah gitu. Nah prosesnya mau seperti apa ya mangga diserahkan gitu kepada orang tua gitu. Tapi dengan catatan ya tadi, kalau anak yang umum itu saya sendiri belum melakukan diferensiasi. Tapi untuk anak-anak yang dalam kategori istimewa tadi, ya kita mau tidak mau harus memberikan diferensiasi. Dari yang lain mungkin ada tambahan sambil diskusi. Kalau kita kan lagi belajar Udah nyoba ya? diferensiasinya, terus lagi udah coba implementasikan buat si diferensiasi proses sama konten. Ya. Pengalaman saya sendiri dari si implementasi si prosesnya itu kan dikelompokkan gitu ya Pak, si anaknya teh homogen sesuai kemampuannya. Terus otomatis saya sebagai guru tuh lebih banyak membimbing ke anak yang kurang gitu ya, Pak. Ya. Tapi pas implementasi kayak gitu ternyata di lapangan tuh si anak tuh ngerasa gitu kayak Yuma kok ke situ terus ya Bu, aku juga pengen gitu kayak kecemburuan gitu. Padahal kita nggak milih pengen ke anak itu, tapi emang kebutuhan anak itu lebih banyak gitu. Gimana ya Pak? Ya kalau ada kasus seperti itu ya memang tidak salah ya. Yang namanya anak kan pada saat belajar ingin mendapatkan perlakuan yang sama ya Bu Pak ya. Jadi pada saat ada perbedaan perlakuan, otomatis anak itu akan istilahnya mah cemburu lah ya, istilahnya cemburu gitu. Nah, tapi kalau itu kita sampaikan di awal, kita sampaikan di awal. Anak-anak hari ini kita akan berkelompok, tapi untuk pengelompokannya seperti ini gitu. Yang kalian yang sudah ibu bapak anggap bisa, kalian berkelompok sendiri, gitu kan? Coba belajar sendiri. Nah, bagi yang anak-anak yang bapak ibu anggap masih kurang, masih butuh pendampingan. Nah, ibu kelompokkan dalam satu kelompok misalkan gitu ya, atau dalam beberapa kelompok. Tapi nanti ibu akan membantu proses pembelajarannya gitu. Tapi kalau yang sudah bisa, ibu anggap bisa, mungkin kalian bisa bisa tutor sebaya atau bisa ya belajar sendirilah seperti itu. Bisa disampaikan seperti itu Bu ya. Atau misalkan cara lainnya begini, kalau yang anak bisa dengan kurang bisa diberikan konten yang sama, nah itu kan pasti akan ada ketimpangan ya, akan ada ketimpangan. Yang bisa pasti selesai lebih cepat. Kalau dia mau mengembangkan diri sendiri, dia tidak akan ganggu temannya. Tapi celakanya kalau anak itu sudah selesai, dia ganggu temannya. Nah itu kan jadi hambatan kan buat kita gitu. Nah mungkin Bapak dan Ibu, kita juga sama-sama kita coba dibuatkan konten atau mungkin LKPD-nya kita buatkan yang berbeda. Bapak Ibu kan pernah mencoba itu kan ya? Nah, jadi yang kelompok ini mah sedikit cluenya. Ya, LKPD mah LKPDA untuk yang seperti apa gitu kan, dikosongin aja semuanya gitu kan. Nah, kalau yang LKPDB ya cluenya agak banyak gitu kan, untuk mencapai ke kesimpulan itu banyak ini ya, banyak bantuannya gitu. Nah, yang seperti itu gitu. Jadi anak-anak akan merasa berarti saya teh benar dianggap sama Bapak Ibu teh bisa gitu. Jadi tidak merasa ongkos saya teh dianggap bisa tapi sama aja gitu ya kontennya mah gitu ya. Jangan seperti itu. Coba dibuat yang lebih, atau yang tadi bukan hanya itu saja. Mungkin bobot pertanyaannya ditingkatkan gitu. Kalau anak yang ini misalkan sampai C3, mungkin yang punya kemampuan lebih bisa kita ambil C4, C5 gitu kan. Kalau C6 masih terlalu sulit lah gitu ya. Nah seperti itu paling untuk berdiferensiasinya. Tidak menyalahi aturan seperti itu, tidak menyalahi aturan, tapi itu akan membuat mereka merasa dihargai gitu. Oh berarti saya teh dianggap bisa gitu kan. Nah tinggal membuktikan saya teh benar bisa apa enggak, nah gitu. Gitu. Tapi Pak pada saat dibahas gitu yang konten itu yang berbeda, tetap ada anak yang ibu kenapa ini mah LKPD-nya berbeda, ibu kenapa ini mah ada kotak-kotaknya, ibu kenapa ini mah ada ininya, tetap ngeliat. Padahal tetap pengen disamain gitu. Kenapa gitu tetap kayak gitu. Padahal mereka tuh bisa gitu. Iya ya tadi makanya di awal ya
di tahapan pendahuluan itu kan ada satu poin, Bapak Ibu guru itu harus menyampaikan skenario pembelajaran kan. Nah di skenario pembelajaran itu kita sampaikan gitu, kenapa nanti LKPD-nya begini gitu ya. Pada saat diskusi kelompok itu menunjukkan bahwa ibu bapak menganggap bahwa yang mendapatkan LKPD itu berarti dianggap anak-anak yang sudah bisa belajar mandiri. Nggak apa-apa dibilangin kayak gitu. Nggak apa-apa. Takutnya kayak Enggak, ada mereka juga di kelas juga tahu. Sadar diri gitu kan. Mereka juga tahu gitu. Coba pada saat ibu membagi kelompok, bapak membagi kelompok gitu kan, kita kan nggak kenal nih dengan si A, dengan si B sampai 36 anak itu nggak kenal kan. Tiba-tiba ibu mengelompokkan anak-anak yang pintar semua. Pasti kan kawannya kan pasti teriak kan. Wah itu mah enak, itu pintar semua gitu kan. Nah, artinya berarti itu kan mereka sadar diri gitu. Asal tadi skenario-nya itu harus disampaikan. Jadi apapun itu, apalagi ya pokoknya intinya si skenario itu harus tersampaikan aja kepada peserta didik gitu, supaya mereka tidak kaget gitu, mereka tidak kaget. Tidak kaget, tidak cemburu gitu. Justru kepada kalau kita sampaikan itu berarti apa kan biasanya heterogen, ada yang satu kelompok itu ada yang tinggi, sedang, rendah. Mungkin secara ininya di saat kelompok itu si yang siswa dalam kategori rendah itu kan kurang aktif dalam pembelajaran, jadi mungkin ya udah mending kita sampaikan aja kenapa kita mengelompokkan kalian dengan ini agar semuanya bisa berpartisipasi aktif. Nah dalam itu diskusi, ya, Pak. satu berpartisipasi aktif, yang kedua supaya tujuannya tercapai. Betul. Kalau kalian ada di kelompok yang bisa, kalian minder kan? Kalian akan diem terus, gitu ya. Iya kan? Ngandalkeun we, sok si eta nu ngagaweana gitu tanya. Tapi kalau kalian ada di kelompok yang sama-sama kurang, kalian harus berpikir kan? Ya, mau Mau nggak mau kan mencari gitu, seperti itu. melihat Yang lain udah bisa nih belum aja gitu. Nah, kumaha carana gitu. Harus sama-sama selesai kan gitu. ya sebagai kita guru tanggung jawab karakteristik peserta didiknya banyak gitu Pak. Dengan implementasi si diferensiasi ini sebenarnya tuh cocok nggak sih Pak? Mungkin lebih cocok untuk kelas individual ya, yang kelas kecil. Ya, untuk kelas Sebesar ini agak repot sebesar ini. kecuali satu guru satu kelas gitu mungkin bisa ya kayak kita satu guru satu kelas. Bisa seperti itu. Jadi fokus gitu. Ya sedangkan kan kita mah tidak kan, ngajar kudu 5-4 kelas gitu kan, beban jamnya kan banyak gitu. Ya, berarti kan secara kurikulum mereka juga baru diterapkan 2 tingkat ya Pak, kelas 3, kelas 2 dan sekarang mungkin yang kelas 1 gitu. Secara alur juga mungkin butuh proses untuk penerapannya seperti yang Bapak bilang tadi, kita coba terapkan ke siswa-siswa yang istimewa dulu lah. Istimewa gitu. dulu. Jadi yang betul-betul butuh penanganan khusus dulu gitu. Nah, untuk menurut Bapak sendiri kan ada 4 aspek ya, ada konten, proses, lingkungan belajar, dan Produk. Menurut Bapak sendiri kalau dari 4 itu yang benar-benar paling memerlukan persiapan yang paling benar di proses. Karena pada saat prosesnya dibeda-bedakan itu tadi yang butuh skenario yang betul-betul harus matang. Kecemburuan itu ya Pak. Ya itu gitu. Kontennya kan bisa dibuat kan, tapi pada saat proses penerapannya ya itu agak repot gitu nanti. Ada lagi? Cukup. Udah bel. Itu mata kuliah ini yang selektif ya? Iya, Pak. Pelajaran berdiferensiasi Pak. Matematika aja yang dapat mata kuliah ini. Iya, PPKN itu dia bukan desain tinggi mah Indonesia sama PGSD desain tinggi. Terus si PPKN mah ada ke Pancasila-Pancasilanya. Sesuai berarti. Ya. Sebagai penutup mungkin Pak, Ya. harapan Bapak sih tentang penerapan atau implementasi dari pembelajaran Ya harapannya berdiferensiasi. proses pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan ya, bisa diterapkan tanpa melihat jumlah siswa yang banyak gitu ya. Nah, tapi sekali lagi untuk menerapkannya berarti kan butuh pendukungnya.
kelas yang terbatas juga mempengaruhi, ya kan, ruang gerak di kelas juga mempengaruhi gitu. Jadi butuh pendukung yang artinya semua komponen di sekolah harus benar-benar paham gitu kan, untuk mengaplikasikan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. Harapannya ini bisa berjalan sesuai dengan alur dari pembelajaran berdiferensiasi sehingga hasilnya bisa maksimal gitu, sehingga anak-anak tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Karena kita paham bahwa setiap anak kan tidak mempunyai minat yang sama terhadap mata pelajaran kita gitu ya. Nah, apalagi matematika. Jadi kita tidak bisa paksakan, tapi kan ini harus gitu kan, sebuah mata pelajaran yang harus dilalui oleh mereka. Nah, tinggal bagaimana mereka memperoleh itu dengan cara yang berbeda gitu. Jadi secara kesimpulan memang untuk menerapkan diferensiasi saja kita juga harus berproses ya. Iya. Jadi yang penting perlahan kita coba terapkan dan semoga kedepannya bisa diterapkan secara keseluruhan. Secara keseluruhan dan hasilnya bisa sesuai harapan. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih pada Pak Nana selaku Guru Pamong serta Pak Sami juga yang telah membimbing atau membawa acara ini dalam diskusi kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat Amin. kita ke depannya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.